Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Saya berdoa kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, bugar, tanpa kekurangan suatu apapun. Mari ambil waktu untuk merenungkan bagian dari firman Tuhan, sebab kita tahu bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan diambil dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-12. Firman Allah berkata, "Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, 'Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi.' Tetapi ia berkata kepada mereka, 'Kamu harus memberi mereka makan.' Mereka menjawab, 'Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki.' Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, 'Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok.' Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam situasi-situasi yang seperti ini, betapa pentingnya kita mengandalkan Tuhan dan berharap mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Namun banyak orang salah persepsi. Mereka berpikir bahwa mujizat hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Pastor Simon Andi yang ada di Kalimantan. Betapa luar biasanya hambanya ini diurapi Tuhan, dipakai oleh Tuhan menyembuhkan banyak orang. Atau mungkin seperti hamba Tuhan internasional seperti Peter Yangren yang dalam KKR-KKR-nya menyembuhkan orang dengan berbagai macam penyakit. Nah, kita menjadi minder. Rasanya tidak mungkin orang seperti saya bisa melakukan mujizat atau bisa mengalami mujizat. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini menjadi penting bagi kita. Nah, dalam bagian ini yang menarik bahwa Tuhan Yesus membuat mujizat dari 5 roti dan 2 ekor ikan, memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Kalau itu diperhatikan bahwa hanya laki-laki saja yang dihitung, seandainya ditambahkan dengan wanita dan anak-anak, kurang lebih jumlahnya adalah 15.000 orang. Hanya dengan 5 ketul roti, 2 ekor ikan, 5.000 orang lebih ini makan sampai kenyang dan bahkan sisa 12 keranjang. Nah, mujizat Tuhan Yesus ini memberikan pelajaran penting kepada kita, bahwa kita pun dapat mengalami mujizat Tuhan. Yang menarik dalam bagian ini, sesungguhnya di tangan siapa sih mujizat itu? Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-16, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 16 inilah yang menjadi kunci mujizat itu terjadi. Di tangan siapa mujizat itu terjadi? Coba kita cek dalam bahasa aslinya, yaitu di dalam bahasa Yunani. Kalau kita cek di dalam bahasa aslinya, yaitu di dalam bahasa Yunani, ada beberapa kata kerja yang dipakai di situ. Dan ada perbedaan persis di mana kata kerja yang satu berbeda dengan yang lain. Coba kita perhatikan. Yang pertama adalah kata labun. Labun itu artinya menerima, di mana Tuhan Yesus
menerima 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Kata labun dari kata lambano, ya, to take, receive, ini adalah kata kerja partisip auris. Lalu kemudian kata kerja kedua adalah kata eulogesen. Di sini adalah kata kerja indikatif auris. Lalu kemudian yang ketiga adalah kateklasen. Ini juga adalah kata kerja indikatif auris. Perhatikan kata kerja yang keempat. Kata kerja keempat adalah kata kerja edidu. Ini adalah kata kerja indikatif imperfect. Kata kerja indikatif imperfect. Lalu kemudian kata kerja yang terakhir adalah kata kerja parateinai. Ini adalah kata kerja infinitive auris. Kalau kita mempelajari bahasa Yunani, kata kerja auris adalah kata kerja yang terjadi pada masa lampau di mana penulis atau pembicaranya itu tidak melaporkan adanya keberlangsungan. Jadi dilukiskan seperti sebuah foto saja. Sedangkan kata kerja imperfect adalah kata kerja bentuk lampau yang melaporkan adanya keberlangsungan. Jadi seperti sebuah film. Jadi pada waktu Tuhan Yesus menerima 5 roti dan 2 ekor ikan, itu adalah auris. Tidak ada keberlangsungan. Lalu ketika Tuhan Yesus menengadah mengucap berkat, itu juga adalah auris. Tidak ada keberlangsungan. Ketika Tuhan Yesus kemudian memecah-mecahkan roti, itu juga masih auris. Belum terjadi sesuatu. Baru kemudian ketika Tuhan Yesus membagikan roti dan ikan itu kepada murid-murid, tercatat dalam kala imperfect, ada sebuah keberlangsungan. Dan ketika murid-murid membagi kepada orang banyak, kembali lagi dicatat dalam kala auris, tidak adanya keberlangsungan. Jadi kalau kita melihat dari bahasa asli ini, kita bisa tahu bahwa mujizat itu terjadi di tangan Yesus. Saat Tuhan Yesus membagi roti itu kepada muridnya, disitulah terjadi pelipat gandaannya. Dan ketika murid-murid membagi kepada orang banyak, itu tensesnya adalah auris. Mujizat itu sesungguhnya terjadi di tangan Tuhan. Jadi setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kita dapat mengalami, kita dapat menyaksikan mujizat. Sebab mujizat itu tidak bergantung kepada orang-orangnya, tetapi kepada Tuhan yang kita sembah. Tidak peduli Pastor Simon Andi, tidak peduli Pastor Peter Yangren, atau saudara atau saya. Asalkan kita sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan melihat mujizatnya nyata. Nah, kembali ke dalam teks ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya ada yang merupakan bagian Tuhan untuk melakukan mujizat, tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Tuhan sanggup melakukan pekerjaannya seorang diri secara sempurna, tetapi Dia memilih melakukan mujizat itu bersama-sama dengan kita, melibatkan kita. Jadi mari kita lihat apa yang menjadi bagian kita. Yang pertama, dalam ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi Ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Ini kata yang menarik, sebab sebelumnya murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus, suruhlah mereka pergi ke desa-desa untuk membeli makanan. Seringkali ketika kita berada dalam situasi sulit, kita lupa siapa tuan dan siapa hamba. Murid-murid ketika panik, ada 5.000 orang lebih mengikuti mereka kelaparan semuanya, dan mereka menyuruh Tuhan untuk Tuhan menyuruh orang banyak pergi mencari makanan. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Kamu harus memberi mereka makan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa apabila kita ingin melihat mujizat, melakukan mujizat bersama-sama dengan Tuhan, ada bagian yang harus kita lakukan. Apa itu? Yang pertama, mulailah dari dirimu sendiri. Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya,
kamu harus memberi mereka makan. Bukan menyuruh orang lain, bukan melemparkan tanggung jawab. Yesus menekankan supaya murid-muridnya mulai dari diri mereka. Dan sesungguhnya dalam bagian ini juga, seringkali kita juga ketika kita ingin melihat mujizat Tuhan dinyatakan, kita berpikir orang lain yang melakukannya, hamba Tuhan ini yang bisa melakukannya. Tuhan mau mulai dari dirimu. Tidak usah melihat orang lain, tidak usah memandang sekeliling kita, melihat kepada diri kita. Yang kedua, mulailah dari apa yang engkau miliki. Lihat di situ, murid-murid berkata, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Di teks lain Yesus berkata, itu cukup. Jadi Tuhan Yesus menuntut dari kita supaya kita mulai dengan apa yang kita punya dulu. Banyak dari kita mempunyai banyak alasan, banyak dalih untuk kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, untuk membuat mujizat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi Tuhan menuntut, mulailah dari apa yang engkau miliki. Tuhan, saya hanya punya kemampuan seperti ini. Oh, tidak apa-apa. Tuhan, saya hanya punya fasilitas ini. Oh, tidak apa-apa. Tapi mulailah dari apa yang engkau miliki. Yang ketiga, mulailah dengan apa yang engkau bisa lakukan. Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang ke-14, sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Jadi dalam bagian ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus meminta murid-muridnya melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Selebihnya biar Tuhan yang melakukannya. Tapi mereka diminta melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Membuat mujizat 5.000, membuat mujizat dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan yang mengenyangkan 5.000 orang. Murid-murid tidak sanggup. Mereka juga tidak punya cukup uang untuk bisa memberi makan orang sebanyak itu. Tetapi membagi 5.000 orang lebih ini dalam kelompok-kelompok kecil, 50 orang, mereka bisa lakukan. Dan Tuhan Yesus meminta mereka untuk melakukan itu. Lalu mujizat pun terjadi. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, betapa pentingnya hari-hari ini untuk kita sungguh percaya bahwa Tuhan masih membuat mujizat sampai hari ini. Dalam keluargamu, dalam dirimu, dalam lingkunganmu, Tuhan sungguh ingin menyatakan kuasa mujizatnya. Tapi ada bagian yang kau harus lakukan. Yang pertama tadi, mulailah dari dirimu. Tidak usah menuntut orang lain, mulailah dari dirimu. Yang kedua, mulailah dari apa yang kamu miliki. Tidak usah menuntut yang lebih, apa yang kau miliki saja. Yang ketiga, mulailah dari apa yang kau bisa lakukan. Apa yang bisa kau lakukan? Lakukanlah. Selebihnya, biarkan Tuhan yang melakukannya. Seperti ada pepatah yang berkata, do the best and God do the rest. Ya, lakukan apa yang terbaik, sisanya itu adalah bagian Tuhan. Saya berdoa hari ini kita akan menyaksikan mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.